Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mengingat betapa mulianya bulan ke-12 dalam tahun Hijriah ini, maka umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada 10 hari pertama. Berikut ini amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa, terutama di hari Arafah. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak hari pertama hingga hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Tetapi jika berpuasa selama hari ke-1 hingga hari ke-9 terasa berat, maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9. Pahala berpuasa ini memiliki pahala yang tidak main-main, yaitu menghapus dosa selama 2 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Berzikir dan mengumandangkan takbir juga merupakan amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintainya. Dan pada hari 10, maksudnya 10 hari awal Dzulhijjah, pada hari itu perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis riwayat At-Tabarani. Ahli tafsir menjelaskan bahwa hari-hari yang telah ditentukan tersebut salah satunya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ketiga adalah berhaji jika mampu. Berhaji menjadi amalan wajib yang dapat dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 dan 28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak. Mengingat mulianya ibadah ini, maka diperlukan persiapan yang matang agar perjalanan dapat tenang. Maka dari itu banyak umat Islam mulai membuka tabungan haji sejak dini agar membantu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Yang keempat, amalan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak sedekah dan amal soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana beliau bersabda bahwa pada bulan Dzulhijjah pahala amalnya tidak pernah berkurang. Maka sangat sayang jika kita tidak memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Sebagai muslim, kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan seperti bersedekah, memperkuat ibadah sholat, dan membaca Al-Quran, karena pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Yang kelima adalah melaksanakan salat Idul Adha. Salat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali ketika hari raya Idul Adha. Untuk itulah sebaiknya kita tidak melewatkan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Sebab melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan ceramah tersebut dapat menjadi amalan puncak di bulan yang mulia ini. Selanjutnya adalah menyembelih hewan kurban. Sebagai umat Islam, kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan ini dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik. Dengan menyembelih hewan kurban, maka ibadah menjadi sempurna, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna
dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5545 Fathul Bari Sahih. Setelah disembelih, daging kurban dibagikan kepada seluruh umat Islam, terutama kaum fakir dan miskin. Ibadah kurban ini diikuti amalan lain, yaitu disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban telah disembelih. Seperti disebutkan dalam hadis, jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim.